Halo, Sobat CR7 Glory. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas segala hal tentang sang mega bintang dunia sepak bola, Cristiano Ronaldo. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah misi besar, sebuah ambisi yang menyala-nyala dari seorang kapten legendaris, Cristiano Ronaldo. Judul kita kali ini adalah Ambisi Cristiano Ronaldo bawa Portugal menang lawan Jerman. Bukan sekadar pertandingan biasa, bukan sekadar pertemuan dua negara raksasa Eropa. Ini adalah laga yang bisa menentukan jalan Portugal di ajang besar. Dan tentu saja, Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian. Apakah sang kapten mampu memimpin timnya meraih kemenangan bersejarah melawan Jerman? Apa saja persiapan Ronaldo dan rekan-rekannya? Dan bagaimana dampak laga ini bagi karir sang goat? Simak sampai akhir ya, karena kita akan membedah semuanya secara mendalam. Pertemuan antara Portugal dan Jerman selalu jadi sorotan dunia. Dua negara ini bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga punya sejarah panjang dalam turnamen-turnamen besar. Di Piala Dunia, di Euro, dan bahkan di laga persahabatan, intensitas duel ini selalu tinggi. Tapi kali ini, tensinya terasa lebih panas. Kenapa? Karena ini bisa jadi turnamen terakhir Ronaldo bersama timnas. Dan dia nggak mau menutup lembaran karir internasionalnya tanpa kejayaan terakhir. Sejak menginjak usia 39 tahun, Ronaldo masih belum kehilangan semangatnya. Dia tahu, setiap menit di lapangan adalah emas. Dan melawan Jerman, dia ingin membuktikan satu hal, bahwa umur hanyalah angka. Banyak orang masih mengira bahwa kekuatan utama Ronaldo hanya ada di mencetak gol. Tapi mereka lupa satu hal penting. Ronaldo adalah pemimpin. Dalam sesi latihan sebelum laga melawan Jerman, Ronaldo terlihat aktif berdiskusi dengan pelatih Roberto Martinez. Ia tak hanya fokus pada finishing, tapi juga mendalami skema serangan, pergerakan lawan, dan bagaimana mengatur pressing yang efektif. Dia juga terlihat dekat dengan para pemain muda seperti Gonçalo Ramos, Rafael Leao, dan João Neves. Bagi Ronaldo, memimpin bukan hanya soal mencetak gol di menit 90, tapi bagaimana menginspirasi semua pemain di lapangan. Ronaldo tahu, melawan Jerman bukan pekerjaan satu orang, tapi dia siap jadi motor penggeraknya. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat statistik penting. Dalam karir internasionalnya, Ronaldo sudah menghadapi Jerman sebanyak beberapa kali. Euro 2008, Portugal kalah 2-3. Piala Dunia 2014, Portugal kalah 0-4. Euro 2020, Portugal kalah 2-4. Ronaldo mencetak 1 gol. Artinya, Ronaldo belum pernah menang melawan Jerman di turnamen besar. Inilah yang jadi bahan bakar utama ambisinya. Dia ingin mengakhiri kutukan itu. Dia ingin membawa Portugal menundukkan Der Panzer untuk pertama kalinya. Sebuah kemenangan yang akan terasa manis sekaligus menjadi penebusan atas kekalahan-kekalahan sebelumnya. Yang membedakan Ronaldo dari pemain lain bukan hanya kualitas teknik, tapi mentalitasnya. Dia adalah contoh hidup dari no excuse. Melawan Jerman, dia tahu Portugal butuh lebih dari sekadar permainan bagus. Portugal butuh darah, keringat, dan semangat baja. Dan siapa lagi yang bisa menyalakan api semangat itu kalau bukan sang kapten sendiri? Bahkan, dalam sesi wawancara sebelum laga, Ronaldo berkata, "Saya tidak ingin pertandingan terakhir saya melawan Jerman berakhir dengan kekalahan lagi. Saya datang untuk menang. Kami datang untuk membuat sejarah." Ronaldo tahun 2004 beda dengan Ronaldo 2024. Dulu dia bermain dengan kecepatan dan dribble maut. Sekarang, dia lebih efisien, lebih tajam dalam memanfaatkan peluang. Dalam laga melawan Jerman nanti, peran Ronaldo mungkin tidak akan seperti striker yang berlari dari tengah lapangan. Tapi dia akan jadi predator di kotak penalti, sekaligus playmaker saat situasi memungkinkan. Dan jangan lupa, kehadirannya saja sudah cukup bikin lawan gemetar. Pelatih Roberto Martinez kemungkinan besar akan menurunkan formasi 3-4-3 atau 4-3-3. Ronaldo akan menjadi target man, dengan support dari Leao di kiri dan Bernardo Silva atau Bruno Fernandes dari kanan. Di belakangnya, João Palhinha dan Neves siap menahan serangan balik Jerman.
Skema yang dibangun di sekeliling Ronaldo ini bukan sekadar romantisme, tapi realistis. Karena dalam pertandingan sebesar ini, Portugal butuh seseorang yang bisa mencetak gol saat semua orang kehilangan arah. Dan itu adalah CR7. Ronaldo tahu usianya tak muda lagi. Banyak yang meragukan dia bisa tampil di level tertinggi. Tapi justru itu yang membuatnya makin menggila. Ia tahu, setiap laga bisa jadi yang terakhir. Dan melawan tim sekelas Jerman, ini kesempatan untuk membungkam semua keraguan. Bukan cuma soal membela Portugal, tapi membela nama baik, reputasi, dan warisan. Jika berhasil menang, itu bukan cuma kemenangan biasa. Itu akan dicatat sebagai salah satu momen terbesar dalam sejarah karir internasionalnya. Media-media besar seperti Marca, ESPN, Sky Sports, bahkan media Jerman seperti Bild tak henti-hentinya membahas Ronaldo. Topik utama, akankah Ronaldo bisa memimpin Portugal kalahkan Jerman? Para legenda seperti Figo, Rui Costa, hingga Zidane pun menyatakan dukungan untuk CR7. Bahkan mantan pelatihnya, Sir Alex Ferguson, disebut memberi pesan pribadi agar Ronaldo menutup karirnya di timnas dengan cara spektakuler. Ini bukan lagi sekadar sepak bola. Ini adalah tontonan dunia. Bayangkan Portugal menang melawan Jerman, dan Ronaldo mencetak gol. Itu akan jadi bahan utama berita global. Dunia akan kembali mengakui bahwa Ronaldo belum habis. Mental tim Portugal akan naik drastis. Peluang juara terbuka lebar. Generasi muda Portugal akan termotivasi. Dan bagi Ronaldo, itu akan jadi salah satu babak penutup terindah dari karir panjangnya bersama Seleção das Quinas. Namun, kita juga harus realistis. Jika Portugal kalah, apa yang terjadi? Kemungkinan besar Ronaldo akan disalahkan, baik oleh fans maupun media. Nama besar bisa ternoda jika performanya buruk, dan bisa jadi itu adalah laga terakhirnya di turnamen besar. Inilah tekanan yang dihadapi Ronaldo. Tapi seperti biasa, ia tidak pernah lari dari tekanan. Justru di sanalah dia menemukan kekuatannya. Untuk menyemangati diri sendiri dan seluruh Portugal, Ronaldo sering mengingat momen Euro 2016. Meski keluar di final karena cedera, ia memimpin timnya dari pinggir lapangan. Laga melawan Jerman ini bisa jadi salah satu momen baru itu. Jangan lupakan hal ini. Kehadiran Ronaldo tidak hanya mengangkat Portugal, tapi juga membuat sepak bola lebih hidup. Setiap langkahnya diikuti oleh ratusan juta fans. Tiket laga Portugal versus Jerman ludes terjual hanya karena ada satu nama di daftar starting 11, Cristiano Ronaldo. Saat ditanya oleh wartawan, apakah ia pikirkan tentang final atau pensiun? Ronaldo hanya menjawab singkat, "Saya hanya fokus pada Jerman. Satu laga dulu." Itulah bukti bahwa dia tetap tenang dalam badai. Fokus pada tugas, dan hanya memikirkan kemenangan. Wah, luar biasa ya Sobat CR7 Glory. Ambisi Ronaldo kali ini bukan main-main. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi misi pribadi untuk menaklukkan sejarah, menghapus kutukan, dan mencetak kejayaan terakhir bersama tim nasional tercinta. Akankah Ronaldo berhasil membawa Portugal menang lawan Jerman? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, berapa skor akhirnya? Dan apakah Ronaldo bakal jadi penentu kemenangan lagi? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Cristiano Ronaldo, hanya di channel kebanggaan kita, CR7 Glory. Sampai jumpa di video selanjutnya. Viva Ronaldo! Viva Portugal!